Oke teman-teman, ada kabar penting nih, sebuah peraturan baru dari Kementerian Pendidikan yang kayaknya bakal mengubah wajah sekolah di seluruh Indonesia. Jadi, ini adalah standar baru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sesuatu yang kita semua pengen banget kan? Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja isinya. Dan ini bukan cuma soal aturan baru di atas kertas ya, ini beneran sebuah langkah nasional yang besar. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap murid itu terlindungi dan semua orang yang ada di sekolah, mulai dari guru, staf, sampai siswa, bisa merasa tenang dan aman. Jadi, apa sih sebetulnya budaya sekolah aman dan nyaman itu? Gampangnya gini, ini tuh soal membangun sebuah ekosistem, sebuah kebiasaan, sikap dan nilai-nilai yang menjamin semua kebutuhan dasar kita terpenuhi. Mulai dari yang spiritual, fisik, kesehatan mental, sampai keamanan kita di dunia digital. Intinya, ini adalah cetak biru untuk sekolah yang benar-benar peduli sama warganya. Biar kita gampang pahamnya, kita bakal bedah peraturan ini satu persatu. Pertama, kenapa sih aturan ini penting banget? Terus apa aja 4 pilar utamanya? Gimana nanti cara kerjanya di lapangan? Dan yang terakhir, di mana peran kita semua dalam hal ini? Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa peraturan ini harus ada? Apa sih yang jadi landasan pemikirannya? Nah, jawabannya itu ada di prinsip-prinsip utama yang jadi fondasinya. Coba deh, kita lihat nilai-nilai yang jadi nyawanya peraturan ini. Ada asas humanis, artinya martabat setiap orang itu nomor satu. Terus partisipatif, ini bukan kerjaan satu orang, tapi kerja gotong royong. Dan yang paling penting, kepentingan terbaik bagi anak, yang memastikan murid selalu jadi prioritas utama. Inilah kompas moral dari seluruh aturan ini. Keren ya? Oke, dari prinsip, sekarang kita geser ke prakteknya. Peraturan ini tuh dibangun di atas 4 pilar yang kokoh, yang ngejelasin gimana sih wujud sekolah yang aman dan nyaman itu. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama ini langsung menyentuh sesuatu yang fundamental banget, pemenuhan kebutuhan spiritual. Ini bukan cuma ngomongin agama loh, tapi lebih luas lagi, soal rasa damai dan kebebasan batin buat setiap orang di sekolah. Jadi intinya apa? Gini, sekolah harus menjamin setiap orang bebas beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nggak cuman itu, sekolah juga wajib aktif menumbuhkan kerukunan dan menyediakan fasilitas ibadah yang layak. Ini soal melihat keberagaman keyakinan sebagai sebuah kekuatan, bukan sumber perpecahan. Lanjut ya, ke pilar kedua, yaitu pelindungan fisik. Nah, kalau ini ngomongin soal memastikan lingkungan sekolah itu secara fisik benar-benar aman buat kita semua. Apa aja yang masuk di sini? Wah, semuanya. Mulai dari gedungnya yang harus kokoh dan aman, akses yang ramah buat teman-teman disabilitas, lingkungan yang bersih dan sehat, sampai sistem keamanan buat mencegah bahaya dari luar. Sekolah itu harus jadi benteng yang aman, secara harfiah. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Ini soal yang mungkin nggak kelihatan mata, tapi dampaknya luar biasa, yaitu kesehatan mental dan rasa diterima di lingkungan sosial sekolah. Nah, ini nih yang bisa dibilang jantungnya sekolah yang nyaman. Artinya, setiap murid harus punya kesempatan yang sama buat berekspresi, buat nunjukin bakat, tanpa perlu takut dijudge. Sekolah juga wajib menyediakan dukungan psikologis dan membangun lingkungan di mana beda itu keren, bukan malah jadi masalah. Dan pilar terakhir yang relevan banget sama zaman kita sekarang, keadaban dan keamanan digital. Karena kita tahu, sekolah itu udah nggak cuma di dalam gedung, tapi juga meluas sampai ke dunia maya. Peraturan ini benar-benar nggak main-main soal ini loh. Sekolah sekarang punya tanggung jawab buat ngajarin etika berinternet, membekali murid biar kebal sama hoax, dan yang penting banget, melindungi data pribadi kita semua. Ini udah bukan pilihan lagi, tapi sebuah kewajiban. Oke, kita udah tahu kenapanya, udah tahu apanya. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara jalaninnya? Gimana caranya aturan keren di atas kertas ini bisa jadi aksi nyata di sekolah-sekolah? Strateginya itu bisa kita ringkas jadi 3 langkah utama. Simple kok. Pertama, tata kelolanya diperkuat. Bikin aturan main yang jelas di sekolah. Plus sistem deteksi dini. Kedua, edukasi. Semua orang harus paham, mulai dari murid, guru, sampai staf. Dan ketiga, siapin sistem respon yang jelas dan cepat kalau sampai ada masalah. Nah, ini pertanyaan penting. Aturan yang bagus harus punya mekanisme penanganan yang bagus juga kan? Jadi, gimana kalau amit-amit ada masalah? Apa yang bakal terjadi? Jawabannya keren banget, yaitu penanganan kolaboratif. Ini yang menarik, paradigmanya bergeser. Tujuannya bukan lagi cuma menghukum, tapi kerjasama buat cari solusi. Fokus utamanya ada 3, melindungi korban, memulihkan keadaan, dan yang terpenting, mengedukasi si pelanggar biar nggak terulang lagi. Jadi ini soal perbaikan, bukan pembalasan. Nah, kita sampai di bagian paling akhir, tapi bisa dibilang ini yang paling penting.
Peraturan ini nggak akan jalan kalau cuma jadi tanggung jawab kepala sekolah atau kementerian aja. Ini adalah upaya kita bersama. Lihat deh tabel ini. Jelas banget kan pembagian perannya. Kepala sekolah memimpin, guru menciptakan suasana kelas yang aman, murid ikut berpartisipasi aktif, misalnya ikut bikin kesepakatan kelas. Dan orang tua mendukung lewat komunikasi yang baik sama sekolah. Semuanya punya peran, semuanya penting. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pesan inti ini. Ini bukan sekedar slogan loh, tapi sebuah panggilan untuk kita semua. Menciptakan sekolah yang aman dan nyaman adalah tanggung jawab kita bersama. Titik, tanpa terkecuali. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah kita tahu isinya, langkah nyata apa sih yang bisa kita mulai hari ini juga untuk memastikan aturan ini nggak cuma jadi dokumen, tapi benar-benar jadi budaya dan kebiasaan di sekolah kita masing-masing? Yuk, kita pikirkan bareng-bareng.